Ramapati mengunjungi Nyai Kebo Anabrang, janda almarhum Kebo Anabrang. Nyai Kebo Anabrang tinggal di desa Tebu, kurang lebih 40 pal jauhnya dari kota Majapahit. Sang Ramapati berusaha membujuk wanita setengah tua itu agar mau menuntut kematian suaminya. Kau harus melakukannya, Nyai. Ini demi keadilan. Suamimu dibunuh dan dikhianati oleh temannya sendiri. Apa kau sampai hati melihat kematian Kebo Anabrang yang begitu menyedihkan? Sudahlah, Gusti. Hamba tak ingin hal ini dipanjang lebarkan. Hamba sekeluarga sudah menerima nasib. Kau harus bijaksana, Nyai. Pembunuh suamimu sekarang ini masih menghirup udara segar di bumi Majapahit. Bahkan dia masih bebas berkeliaran di istana. Kalau Nyai mau mengambil sikap yang tegas, mau mengajukan gugatan, Lembu Sora tidak akan berkutik lagi. Kau tidak usah khawatir, Nyai. Aku mempunyai seorang saksi. Saksi mata yang masih hidup sampai sekarang. Sewaktu-waktu dia bisa dibawa menghadap Sang Prabu untuk memberikan kesaksiannya. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba sudah memutuskan tidak akan mengutik-ngutik masalah ini. Hamba selalu ingat pesan Kakang Kebo Anabrang. Kakang Kebo Anabrang pernah berpesan agar hamba tidak mencampuri urusannya sebagai pengawal Praja Majapahit. Hamba dilarang mengutik-ngutik segala peristiwa yang sudah terjadi. Masa harus begitu, Nyai? Bagaimanapun juga Kebo Anabrang adalah suamimu. Dan sebagai istrinya, kau wajib membela kepentingannya. Sudahlah, Gusti. Hamba tak ingin lagi bicara soal itu. Dan hamba sangat mengharapkan, hamba mohon agar Mahesa Taruna, anak hamba, jangan sampai diberitahu peristiwa kematian ayahnya, Gusti. Karena merasa tidak akan berhasil membujuk Nyai Kebo Anabrang, Sang Ramapati akhirnya minta diri. Dia tetap memperlihatkan wajah yang manis dan ramah. Nyai Kebo Anabrang mengantarkan tamunya sampai ke pagar halaman. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang mata terus mengawasi mereka dari balik dinding ruangan. Aku pergi dulu, Nyai. Oh ya, aku tidak melihat anak laki-lakimu. Di mana dia? Tentu dia sudah besar sekarang, ya. Sekarang Mahesa Taruna sudah menjadi laki-laki yang dewasa, Gusti. Entahlah di mana anak itu. Barangkali dia sedang bekerja di kebun belakang, Gusti. Kalau misalnya kau membutuhkan sesuatu, datang saja ke wismaku. Pintu rumahku terbuka lebar untuk kehadiranmu, Nyai Anabrang. Terima kasih, Gusti. Sang Ramapati berkuda meninggalkan rumah kediaman Nyai Kebo Anabrang. Dalam hati dia mengutuk sikap wanita itu, tapi dia tak ingin rencana liciknya segera diketahui orang. Karena itu dia berusaha menampakkan wajah manis dan ramah, seperti yang sudah biasa dilakukan. Sang Ramapati terus berkuda menyusuri jalanan desa Tebu, yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon padi. Mendadak dia menghentikan kudanya, karena di depannya ada seorang penunggang kuda menghadang di tengah jalan. Ada apa, anak muda? Mengapa kau menghadang jalan? Ampun, Gusti. Bukannya hamba tidak sopan. Tapi ketahuilah, Gusti, hamba tidak senang mendengarkan fitnah. Apa maksudmu dan siapa kau ini? Hamba adalah Mahesa Taruna, putra tunggal Kebo Anabrang. Hamba mendengar segala pembicaraan Gusti Ramapati di hadapan ibu. Dan hamba tidak senang peristiwa kematian orang tua hamba menjadi buah bibir di mana-mana. Apalagi peristiwa kematian itu hanyalah fitnah belaka. Tunggu, Mahesa Taruna. Waduh.
Kau sudah besar sekali sekarang. Aku sampai tidak mengenalimu lagi. Gusti Ramapati, katakanlah yang sesungguhnya. Apakah cerita yang Gusti sampaikan di depan ibu bukanlah fitnah? Tenang. Tenanglah Mahisa Taruna. Ayo turunlah dari kudamu. Marilah kita bicara dalam suasana persahabatan. Ayahmu, Kebu Anabrang, adalah sahabatku. Sekarang putra tunggalnya juga menjadi sahabatku. Mahisa Taruna, bagaimana cerita ini bisa dianggap fitnah? Apa keuntunganku? Dengar Mahisa Taruna, sekalipun peristiwa ini sudah lama terjadi, tapi kebenaran harus diungkapkan. Rasa keadilan harus ditegakkan. Demikianlah keyakinanku yang juga menjadi keyakinan Kebu Anabrang ayahmu. Sebagai seorang prajurit sejati, tak sudi kami berlaku dusta. Tak sudi kami memfitnah teman sendiri. Jadi benar kematian ayah hamba adalah karena pokal kelicikan Lembu Sora. Menurut berita yang dapat hamba dengar, ayah hamba mati akibat tusukan keris Ranggalawi. Mereka mati bersama dalam suatu pertarungan sengit di Sungai Tambak Beras. Mereka memang mati bersama. Tapi kematian ayahmu bukan Ranggalawe yang membunuhnya, melainkan Lembu Sora. Aku mempunyai seorang saksi mata. Kalau kau tidak percaya, marilah ikut aku. Ayo, biar orang itu bercerita sendiri di depanmu. Tidak, Gusti. Rasanya sudah cukup. Sepertinya saya dapat mempercayai penjelasan Gusti Ramapati. Maaf, Gusti. Aduh, Mahisa Taruna, Mahisa Taruna. Mahisa Taruna, Mahisa Taruna. Kau mewarisi watak Kebu Anabrang. Darahmu gampang terbakar. Nah, itu bagus sekali. Itu sangat mendukung rencana jitu yang sudah kupersiapkan. Aku akan tetap memainkan kartu-kartuku dengan sebaik-baiknya. Aku akan menggiring leher Lembu Sora ke tiang gantungan. Mahisa Taruna, rupanya kau sudah kembali, nak. Kemana saja kau? Mahisa Taruna, ada apa? Mengapa wajahmu kelihatan murung? Tidak biasanya kau begini. Ibu. Ya, anakku. Kau mempunyai unek-unek yang ingin kau sampaikan. Kasihan Ayahanda. Kasihan Ayahanda. Ada apa, Mahisa Taruna? Mengapa kau tiba-tiba bersikap aneh seperti ini? Kalau ibu mencintai Ayahanda, kalau ibu merasa iba pada nasib beliau, kalau ibu mencintai kematian Ayahanda, Bu. Dengar, Mahisa Taruna. Tidak, Bu. Saya tidak mau. Dengar dulu kataku. Dengar dulu kata-kata ibumu ini. Apakah aku sudah tidak ada artinya lagi di depanmu, Mahisa Taruna? Anak kemarin sore sudah berani kurang ajar. Pastilah untuk sesuatu maksud yang tidak pernah akan dikatakannya kepada siapapun juga. Anakku, karena itu kita harus... Maafkan aku, Kakak.
Malam perlahan-lahan turun menyelimuti permukaan bumi. Kota Majapahit segera menjadi gelap dan kabut mengalir turun dari lereng gunung Penanggungan. Istana kelihatan sepi. Hanya prajurit jaga nampak berbicara lirih di gardu-gardu penjagaan. Wisma para perwira dan para perwira tinggi juga kelihatan mulai sepi. Demikian pula rumah kediaman Lembu Sora. Pintu lorong menuju ke rumah kediaman pejabat tinggi negara itu dijaga 2 orang prajurit. Mendadak sebuah bayangan berkelebat. 2 orang prajurit terkejut karena tiba-tiba di hadapan mereka telah berdiri sosok tubuh manusia yang tinggi tegap. Hei, siapa kau ini? Berilah aku jalan masuk. Kurang ajar. Kau mau kemana? Ayo buka topengmu. Cepat. Tingkah lakumu sangat mencurigakan. Kau harus kami tangkap dan kami bawa menghadap Gusti Lembu Sora. Silahkan tangkap. Ayo, tangkaplah aku. Untung mereka segera bisa kubereskan. Nah, sekarang giliranmu Lembu Sora. Jangan enak-enak mendengkur dalam tidurmu. Ini aku, Mahesa Taruna yang datang. Sudahlah Kakang Lembu Sora. Mengapa harus berebut kedudukan dengan teman sendiri? Menurut pendapatku, lebih baik kita mengalah saja, Kakang. Nyai, tentunya kau tahu siapa aku. Lembu Sora tak pernah ada niat untuk rebutan kedudukan. Tapi masalahnya sekarang lain, Nyai. Kakang Ramapati sepertinya mengincar kedudukan Pati Hamengkubumi. Dan untuk memperoleh cita-citanya itu, dia sampai hati menggunakan cara-cara yang kadangkala sangat keji. Oh, Kakang, aku mendengar suara di atap rumah kita. Iya. Aku mendengar desir langkahnya. Kau tunggu sebentar, Nyai. Sora menyedot nafas 3 kali, kemudian melompat ke halaman rumahnya. Sementara Nyai Sora buru-buru menutup pintu. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.